Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa mempersiapkan diri kita. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan di rumah kami masing-masing melalui ibadah. Dan sebentar lagi kami akan diberkati, dikuatkan, ditolong oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan diri kami, hidup kami Tuhan, hati dan pikiran kami seluruhnya boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kelemahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menguatkan, mengurapi, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia, tapi boleh beroleh tempat di dalam hati kami yang sangat baik, sehingga firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami lakukan dalam hidup kami boleh dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kami yang sangat berat, yang penuh dengan pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbatahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan berapa lama lagi Tuhan. Jadi judul firman Tuhan pada saat ini adalah berapa lama lagi Tuhan. Saudara, kalau di dalam terjemahan literal disebutkan adalah sampai kapan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk pada zamannya menyampaikan kalimat berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kalimat apakah? Apakah kalimat keluhan yang diucapkan Bapak Ibu Saudara, atau erangan atau rintihan yang kita ucapkan? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang-orang pada hari-hari ini juga berkata, berseru, berteriak dengan kalimat yang sama. Berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Ada anak Tuhan yang mungkin berkata, sampai kapan ya Tuhan kami belum bisa beribadah di gereja? Sampai kapan ya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing? Sampai kapan ya Tuhan? Yang sekolah berkata, sekolah di rumah, belajar di rumah. Bapak Ibu Saudara, saya punya tetangga yang anaknya masih kecil, umur 3 atau 4 tahun, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika anak-anak seusia dia seperti itu belajar di rumah, saya percaya yang belajar bukan hanya anaknya, tapi juga mamanya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak-anak yang masih kecil itu ketika belajar online pasti tidak bisa fokus lebih lama, konsentrasi lebih lama. Kenapa? Karena pikirannya adalah main, Bapak Ibu, bermain-main. Nah, otomatis mamanya mendampingi, mamanya juga berkata, aku ini ibu rumah tangga, bukan guru yang mengajar. Nah, ada orang-orang yang berkata seperti itu, saudara. Sampai kapan ya Tuhan anak-anak ini belajar di rumah? Sampai kapan ya Tuhan bisnisku, pekerjaanku, pabrikku, kantorku dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang tidak bagus, dan lain sebagainya? Sampai kapan? Dan yang terakhir adalah virus corona ini akan berlalu, akan selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kalimat-kalimat yang hari-hari terakhir ini diucapkan oleh banyak orang, mungkin juga saya dan saudara mengucapkannya. Sampai kapan pelayanan secara online? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan ya Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan?
Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang diucapkan oleh Habakuk pada zamannya. Dan itulah juga yang diucapkan oleh saya dan saudara, yang diucapkan oleh jemaat pada umumnya hari-hari terakhir ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kalau kita belajar sejarah, Nabi Habakuk itu melayani Tuhan pada tahun 603 sebelum Masehi, dan itu sejaman dengan Nabi Yeremia. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yeremia mulai pasal 1 lalu disambung dengan kitab Ratapan, Bapak Ibu, maka saya dan saudara bisa merasakan pergumulan dari sang Nabi. Saya dan saudara bisa merasakan yang dialami oleh Nabi Yeremia, yang dialami oleh Nabi Habakuk pada zaman itu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yeremia mulai di pasal-pasal awal, maka yang dilakukan oleh umat Tuhan Yehuda adalah dosa murtad. Apa artinya murtad di situ, Bapak Ibu? Sudah meninggalkan Tuhan Allah yang sejati, lalu beralih kepada Allah-Allah atau dewa-dewa atau berhala-berhala. Dan itu yang dialami oleh umat Tuhan, di mana sang Nabi Yeremia melayani, sang Nabi Habakuk melayani. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari para pemimpin, para raja, para imam, para nabi, sehingga muncullah para nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara, yang muncul pada saat Nabi Yeremia, Nabi Habakuk melayani. Maka akibatnya apa, saudara? Umat Tuhan dihukum oleh Tuhan. Dan sebelum dihukum oleh Tuhan dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara, pembuangan di sana selama 70 tahun, maka umat Tuhan mengalami yang namanya yang sudah diteriakkan oleh Habakuk tadi, aniaya, kekerasan, pertikaian, perbatahan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan-kejahatan yang lain, mungkin pembunuhan juga terjadi. Bapak Ibu Saudara, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Kalau kita melihat sekeliling kita, yang namanya kekerasan, yang namanya kejahatan, yang namanya penipuan, bahkan yang namanya pembunuhan, Bapak Ibu. Kalau kita refleksikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, itu semua merupakan akibat. Akibat apa, saudara? Akibat dosa meninggalkan Tuhan. Akibat dosa beralih kepada Allah yang benar dan menuju kepada Allah-Allah yang palsu. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan sepanjang masa. Ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan, pasti mereka melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan ketika kejahatan, pertikaian, pemberontakan diperhadapkan kepada sang Nabi, maka Nabi Habakuk di sini berkata, saudara, berapa lama lagi yang benar? Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk dikenal dengan Nabi yang bingung, Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut bingung? Dosa bukan karena kesalahan pribadinya, bukan kejahatan yang dia lakukan, tapi dia melihat kejahatan dan dosa dari umat Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi seolah tidak ada perubahan. Hidup umat Tuhan zaman itu tetap di dalam dosa, dan itu yang menyebabkan Nabi Habakuk ini bingung. Mungkin sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan begitu limpahnya disampaikan, tapi pertanyaannya, adakah perubahan hidup dari orang Kristen yang nampak, yang sangat signifikan, saudara, boleh diperlihatkan kepada dunia ini? Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Umat Tuhan tidak hidup sesuai dengan firman. Umat Tuhan tetap melakukan kejahatan, saudara. Gereja tetap memberontak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena jemaatnya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu juga menyebabkan ada hamba Tuhan yang juga bingung, seperti Habakuk, seperti Yeremia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Saudara, sesuai dengan namanya, Habakuk itu berarti memegang atau memeluk atau mendekat. Memegang siapa? Memeluk siapa, saudara? Mendekat kepada siapa? Kalau kita baca kitab Habakuk dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, maka tidak lain Nabi Habakuk memegang tangan Tuhan. Nabi Habakuk memeluk Tuhan sendiri. Nabi Habakuk mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah kebingungan, saudara, di tengah situasi yang tidak jelas, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, biarlah saya dan saudara seperti Nabi Habakuk itu. Bukan jauh dari Tuhan, saudara, bukan melepaskan dari tangan Tuhan,
Tetapi sebaliknya saudara, saya adalah orang Kristen, orang percaya gereja Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, sulit seperti ini, kita harus tetap memegang tangan Tuhan, kita harus tetap memeluk Tuhan, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan ketika Habakuk sesuai dengan arti namanya, memegang, memeluk dan mendekat kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa dia sebagai seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan, sebagai seorang nabi yang bergumul dengan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Nabi Luther pernah berkata sehubungan dengan Habakuk ini, Habakuk adalah nama yang berarti memeluk atau mendekat kepada Tuhan sesuai dengan sifat dan pekerjaannya sebagai nabi. Ternyata Bapak Ibu, keinginan, kerinduan, gairah untuk dekat Tuhan, untuk memeluk Tuhan, untuk memegang Tuhan, seolah-olah tidak mau dilepaskan, saudara. Itu merupakan sifat dan pekerjaan daripada Habakuk sebagai nabi Tuhan yang menghibur umat Tuhan dan juga membesarkan hati Tuhan, hati umat Tuhan pada masa itu. Saudara, ada khotbah yang keras, ada khotbah yang begitu kuat, suara kenabian yang menonjol, saudara, yang menegur dosa, menegur kesalahan, seolah-olah seperti dilukai hati orang yang mendengar. Tapi jangan lupa saudara, sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia juga menghibur dan membesarkan hati umat Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan, ayo bertobatlah kepada Tuhan, mencintai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati, layani dia, sembah dia, dan jangan berpaling kepada Allah lain. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disampaikan oleh Habakuk. Bapak Ibu, ketika kita belajar, Habakuk berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai kapan ini Tuhan? Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang 1. Di situ dikatakan apa, saudara? Habakuk pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan King James, ucapan ilahi dalam penglihatan itu diterjemahkan the burden. Apa artinya burden itu? Burden artinya beban. Sesuai dengan teks bahasa Ibrani-nya hamasa. Masa itu adalah beban, saudara, berat yang dipikul oleh sang nabi. Jadi Bapak Ibu, ketika berkata berapa lama lagi, sampai kapan ya Tuhan, ternyata di pundak sang nabi Habakuk ada yang namanya beban, saudara. Beban yang diperlihatkan oleh Tuhan, ya, tanggungan yang diperlihatkan oleh Tuhan, yaitu apa yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu, seolah-olah dipikulkan di atas pundak sang nabi. Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar beban apa yang ada di pundak sang nabi. Dan akhirnya sang nabi tadi berkata apa? Dia berteriak, tidakkah kau dengar? Coba Bapak Ibu, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepada penindasan, tetapi tidak mau. Bapak Ibu Saudara, kalimat apa yang diucapkan oleh sang nabi? Kenapa sampai dia berkata berapa lama lagi? Sampai kapan ya Tuhan? Ternyata yang pertama yang kita lakukan pada saat ini, sang nabi diberi beban oleh Tuhan. Beban umat Tuhan yang ditanggungkan di atas pundak sang nabi itu, sehingga Nabi Habakuk berteriak, tetapi tidak terdengar. Apa kata lain berteriak? Bapak Ibu, kita boleh belajar. Bisa jadi kita berseru kepada Tuhan, bisa jadi kita berdoa kepada Tuhan, bisa jadi kita saudara menyaringkan suara kita dengan kuat dan berkata penindasan, dan berkata kejahatan, dan berkata apa saudara pertikaian, perbuatan yang ada di sekeliling kita. Mungkin pada saat ini juga saudara juga hal yang sama yang kita lakukan. Mungkin pada hari ini juga Bapak Ibu berteriak kepada Tuhan, Bapak Ibu juga berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, beban apa yang kita sedang alami? Beban apa yang sedang kita pikul hari-hari belakangan ini Bapak Ibu? Ada yang berkata punya masalah keluarga, ada yang berkata masalah keuangan,
Ada yang berkata masalah pekerjaan. Ada yang bergumul dengan bisnis, pabrik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat. Ketika saya dan saudara berteriak berseru, seolah-olah juga tidak takut dengar, seolah-olah juga tidak takut tolong. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara seperti Habakuk berdoa, berteriak, berseru kepada Tuhan, seolah-olah pertolongan Tuhan belum nyata, seolah-olah Tuhan belum bertindak. Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang dialami oleh Habakuk. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara. Itulah yang dialami oleh sebagian besar orang Kristen, orang percaya hari-hari belakangan ini. Sudah berdoa, sudah berseru, Bapak Ibu Saudara, ternyata juga seolah belum dikabulkan oleh Tuhan. Keadaan normal mungkin kita doakan, saudara-saudara. Keadaan seperti sedia kala kita bisa beribadah dengan normal, kita bisa bekerja dengan normal, kita bisa sekolah dengan normal. Semuanya, Bapak Ibu, kita ingin seperti zaman masa sebelum corona ini terjadi di negara kita. Seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan, seolah-olah juga tidak ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang merupakan beban yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Habakuk. Bukan hanya diperlihatkan, yang dipikul oleh Nabi Habakuk, sehingga Nabi Habakuk berkata, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Jadi kalau yang pertama ada beban, sehingga bisa berkata, mengeluh di hadapan Tuhan, berapa lama ya Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ tadi dikatakan bahwa mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbuatan dan pertikaian terjadi. Ayat yang keempat, Habakuk pasal 1. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik ataupun orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul kembali. Bapak Ibu, yang kedua, ketika Habakuk diperlihatkan masalah seolah-olah Tuhan diam. Ada hubungannya di bagian yang pertama tadi, engkau tidak mendengarkan teriakanku, aku meminta tolong tetapi engkau tidak tolong. Lalu muncullah bagian yang kedua. Coba kita bandingkan pasal 1 ayat yang ke-13. Habakuk dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan perhatikan Bapak Ibu, engkau Tuhan berdiam diri apabila orang fasik menolong orang yang lebih benar dari dia. Bapak Ibu, pasal 2 ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baikan yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika pergumulan itu datang, masalah itu datang, sudah berteriak, sudah berdoa, sudah berseru, lalu seolah-olah tidak ada pertolongan, seolah-olah tidak ada tindakan Tuhan untuk menolong, maka Habakuk berpikir, kalau begitu engkau diam. Engkau Tuhan berdiam diri. Bahkan engkau berdiam diri di mana? Di dalam baitmu yang kudus. Bapak Ibu, yang kedua kita boleh merenungkan, aniaya ada diperlihatkan, kekerasan, perbuatan dan pertikaian ada di depan mataku, tadi kata Habakuk. Tetapi engkau berdiam diri, apa artinya saudara? Habakuk berpikir, kalau ada kejahatan kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Kalau ada dosa kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Kalau ada aniaya kenapa Tuhan tidak langsung membela? Bapak Ibu Saudara, seolah-olah dikatakan lagi apa? Orang fasik menelan orang benar. Seolah-olah orang benar dibiarkan Tuhan menderita. Orang yang tulus hatinya dibiarkan oleh Tuhan diganggu oleh orang-orang yang jahat. Dan ketika berdoa, seolah-olah Tuhan diam, engkau tidak bertindak, engkau tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, benarkah ketika pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan diam? Apakah benar ketika saudara berdoa minta pertolongan Tuhan, berteriak berseru kepada Tuhan, nyatakan kuasamu, tolonglah Tuhan, benar bahwa Tuhan itu diam? Bapak Ibu, itu pemikiran dari Habakuk, itu pemikiran saya dan saudara. Itu pemikiran orang pada umumnya ketika menghadapi masalah. Sudah berdoa dari Tuhan, seolah-olah Tuhan belum campur tangan menolong kita. Dan kita memiliki kesimpulan, Tuhan diam. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Habakuk.
Di dalam pasal yang pertama, ayat yang kelima di kitab Baru. Di situ dikatakan apa? Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bapak Ibu, benarkah pertanyaan yang mengatakan apakah benar Tuhan itu dia? Saudara, di dalam Baru pasal 1 ayat 5, di situ Tuhan memberikan jawaban. Jawabannya apa, saudara? Saya mengulang membacanya. Lihatlah antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Perhatikan Bapak Ibu, sebab aku Tuhan melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ternyata Bapak Ibu, pemikiran Bapakku salah, pemikiran saya dan saudara salah, pemikiran orang Kristen pada umumnya yang memiliki kesimpulan bahwa Tuhan itu diam, Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak menolong, itu salah Bapak Ibu. Kenapa dikatakan salah? Sebab Tuhan tadi mengatakan apa? Sebab aku melakukan pekerjaan yang sangat besar, karya yang sangat besar yang kuberikan di dalam zamanmu, dan kamu tidak akan percaya jika diceritakan. Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak diam, Tuhan tidak pasif, saudara. Ternyata Tuhan itu aktif. Bapak Ibu, ketika kita belajar di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-17, Tuhan Yesus juga pernah berkata seperti ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak Ibu, ketika hambaku berpikir, engkau berdiam diri ada di dalam baitmu yang kudus, seolah-olah engkau tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja apapun. Tapi sebenarnya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ternyata Allah yang seolah-olah berdiam di baitnya yang kudus, yang menurut kita hanya berdiam diri di sana, ternyata dia tidak pasif, dia tidak berdiam diri, saudara, tetapi dia bekerja sampai sekarang. Dan ketika Bapakku bekerja sampai sekarang, bekerja sampai hari ini, maka aku pun, Yesus berkata, bekerja juga sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa bekerja, Yesus Kristus bekerja, dan Roh Kudus pun bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu, kita mungkin tidak melihat pekerjaan Yesus secara langsung, karena saudara-saudara bukan termasuk murid-murid Tuhan pada abad pertama. Tetapi yang kita saksikan sampai hari ini, Bapak Ibu, Allah Roh Kudus yang dikirim ketika dia naik ke surga dan dia berjanji, aku akan memberikan penolong yang lain, penghibur yang sejati itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam wujud Roh Kudus datang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah dia diam? Apakah dia pasif, saudara? Tidak, dia juga bekerja sampai hari ini. Apa pekerjaan yang sangat nampak? Menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan, menyadarkan orang-orang yang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang dikotbahkan, yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, yang diberitakan oleh gereja yang sejati, karena firman Tuhan yang sejati diberitakan, membawa banyak orang kepada Tuhan. Itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu bersyukur, Allah Tritunggal, saudara, Allah yang bekerja sampai hari ini. Bukan Allah yang diam, tapi pribadi yang sangat aktif bekerja dalam hidup kita. Coba kita kembali, kita baca di Yohanes pasal 4 ayat 34. Di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Maka aku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu, lihat, di situ dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, Allah tidak berdiam diri seperti pemikiran hambaku, seperti pemikiran saya dan saudara, tapi Dia adalah Allah yang aktif. Walaupun kelihatan, saudara, tidak ada sesuatu yang kita alami. Walaupun tidak kelihatan seolah-olah ada Tuhan dalam hidup kita, tapi Bapak Ibu, kita jangan salah lagi berpikir seperti hambaku. Engkau diam, tidak boleh. Ternyata Allah itu aktif. Dan Dia berkata apa? Aku melakukan pekerjaan yang besar. Dan kalau itu disampaikan, diceritakan kepadamu, kamu tidak akan
Tuhan tidak akan bekerja, saudara, langsung besar, langsung dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dari hal yang kecil yang Dia kerjakan dalam hidup kita, itu sudah membuat kita takut, itu sudah membuat kita heran, itu sudah membuat kita tercengang, Bapak Ibu. Pertanyaannya pada saat ini adalah, apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Karya Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita, walaupun seolah kita menganggap itu kebetulan, Kak. Oh, itu tidak ada artinya, karena itu sangat kecil. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, walaupun seolah bukan hal yang besar, Bapak Ibu, tetapi itu nyata, nampak dalam hidup kita sehari-hari, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita alami di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu bukti bahwa Allah melakukan pekerjaan dalam hidup kita. Dan saya percaya itu sudah membuat kita tercengang, heran akan Dia. Dan yang ketiga, ketika hamba Tuhan berkata, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama ya Tuhan? Kalau yang kedua Allah itu aktif, dan yang ketiga kita belumnya. Ternyata pekerjaan Tuhan tidak diperlihatkan kepada manusia. Pekerjaan Tuhan tidak semuanya diperlihatkan kepada saudara-saudara, tidak diperlihatkan kepada umat Tuhan pada umumnya. Kenapa saudara? Tadi dikatakan apa ini Bapak Ganti pasal 1 kitab Habakuk, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan bekerja tapi senyap, Dia bekerja tapi sunyi. Kenapa saudara? Kalau itu diberitakan pun kita tidak akan mempercayainya. Umat Tuhan bekerja pun tidak mempercayainya. Makanya Bapak Ibu, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia justru bekerja dan memang tidak diperlihatkan kepada kita. Saya ingat satu kisah kitab Ayub pasal 1 kalau Bapak Ibu ingat. Tentang Ayub di sini dikatakan Tuhan berdialog dengan siapa Bapak Ibu? Dengan si iblis. Ayub, saudara, apakah tahu yang dikatakan Tuhan kepada iblis? Yang disampaikan Tuhan kepada iblis tentang Ayub, apakah Ayub tahu Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Ayub tidak tahu apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, dan yang tahu hanya Tuhan dengan si iblis di situ. Dari satu sisi Tuhan ingin Ayub tetap tekun setia kepada imannya, tapi sisi yang lain iblis ingin Ayub jatuh dalam imannya dan akhirnya meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, itulah yang tidak terlihat. Pekerjaan Tuhan kadang juga tidak terlihat, pekerjaan iblis juga kadang tidak terlihat. Tetapi Bapak Ibu, kita boleh lihat ternyata Tuhan tetap kuat bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita seperti Ayub, hidup kita seperti Yeremia, hidup kita seperti Habakuk Bapak Ibu? Walaupun seolah-olah tidak terlihat, saudara, tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, apakah kita tetap kuat, tetap setia, tetap melayani Dia, tetap bertekun di dalam beribadah kepada Dia? Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, pelayanan online seperti ini Bapak Ibu, siapa yang pernah pikir sebelumnya? Saya mengajar secara online pun saya juga tidak pernah berpikir pada saat-saat itu. Bahkan ketika mantan-mantan murid saya itu bertanya, kapan Pak kita buka kursus lagi? Karena sebelumnya tahun 2010 Bapak Ibu, saya membuka kursus Alkitab ya di Tumpuk. Ketika hari-hari terakhir ya Bapak Ibu, setelah kita tidak pakai tempat itu, beberapa di antara mereka masih juga bertanya, ayo Pak, kapan buka lagi kursusnya? Kita mau belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Saya hanya berkata sederhana, saya tidak ada tempat, maaf ya, belum ada tempatnya seperti lama. Nah Bapak Ibu, ternyata apa? Pekerjaan Tuhan yang tidak saya lihat apa? Ternyata tempat bukan menjadi masalah sekarang. Bapak Ibu, gereja sudah tidak menjadi masalah dalam arti gedung gerejanya ada apa tidak. Ternyata orang percaya bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Para murid Tuhan bisa belajar firman, walaupun tidak punya gedung untuk berkumpul bersama. Dan ternyata Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat itu apa? Dia merancangkan pekerjaan yang sangat besar, karya yang besar Bapak Ibu. Apakah itu? Saya bersyukur setiap Senin saya buka kelas online, murid saya dari berbagai daerah Bapak Ibu.
Coba katanya buka di Surabaya, paling yang datang hanya orang sekitar Surabaya yang dekat dengan lokasi. Kalau jauh walaupun satu kota Surabaya akan berkata terlalu jauh dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ini satu hal yang menggembirakan membuat saya suka cita bahwa tempat saudara tidak menjadi masalah. Kenapa? Ada dari Wamena bergabung, ada dari Kalimantan bergabung, ada dari Jakarta dan kota-kota yang lain, Medan, Pulau Nias bergabung dari Sabang sampai ke Merauke. Bayangkan Bapak Ibu, saya belum pernah mengunjungi tempat-tempat itu, tapi mereka semua setiap Senin malam mereka join belajar bersama. Hari Rabu pemahaman kita berdosa kita Bapak Ibu. Ternyata yang datang bukan hanya yang ikut, bukan hanya jemaat, tetapi ada orang luar yang bergabung. Hari Jumat doa malam juga sama. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ternyata puji Tuhan, Tuhan sudah merencanakan saudara sesuatu yang tidak dilihat oleh umat Tuhan. Banyak umat Tuhan bukan hanya gereja kita, tetapi gereja lain, orang percaya yang lain. Makanya ada teman saya yang melintas gereja, Bapak Ibu, dia pakai di sebuah hotel. Lalu dia berkata, puji Tuhan Pak, sudah nggak usah sewa hotel lagi. Loh kenapa? Sekarang kita pakai online semua. Bahkan doa pun online, perkunjungan pun online, katanya seperti itu. Kita panggil saja satu keluarga, video call, lalu kita sharing di situ, bercakap-cakap, lalu kita doakan. Bapak Ibu, inilah pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat. Kalau satu sisi berkata, kok tidak beribadah ke gereja, berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan ini Tuhan? Bapak Ibu, ternyata Tuhan lihatkan pekerjaannya kuasa yang sangat dahsyat. Ternyata dia lebih lagi bekerja dalam hidup kita melalui media yang kita bisa gunakan hari-hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita perlu sadar, memang pekerjaan Tuhan tidak terlihat. Satu contoh lagi Yohanes 9 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan apa saudara? Tentang si buta yang sejak lahir. Para murid juga bertanya, yang menyebabkan dia buta sejak lahir siapa Tuhan? Siapa yang menyebabkan si buta ini lahir buta? Ya, siapa? Apa dosanya dia? Dosanya kedua orang tuanya? Memang pada masa itu Bapak Ibu, kalau ada cacat sejak lahir, pasti ada dosa yang belum dibereskan. Itu terjadi pada masa itu. Dan mungkin juga pada saat ini Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang tidak beres, mungkin orang juga berkata pasti ada dosa, koreksi dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan tidak berkata bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, dan bukan karena si jahat yang menyebabkan dia lahir buta. Walaupun si jahat, si setan, si iblis bisa melakukan penyakit dan lain sebagainya Bapak Ibu, tapi bukan semuanya. Lalu karena apa? Tuhan Yesus mengatakan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Ayat berikutnya, kita akan mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Seolah-olah saat itu belum dinyatakan, saat itu belum terlihat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, murid saya, ya seorang ibu, lalu punya anak 3, anak yang ketiga itu cacat sejak lahir. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kesaksian ini, saudara. Yang membuat saya heran adalah bukan dia mengeluh, ya, dia berdosa. Kalau seandainya ada dosanya pun mungkin sudah minta ampun, saudara. Dia dokter, suaminya juga dokter. Dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ketika anak yang ketiga lahir lalu cacat, Bapak Ibu ya, lumpuh separuh sampai hari ini. Sekarang umur 14 tahun, selalu digendong, begitu ya, turun dari mobil lalu ke kursi rodanya, lalu ke kelas, ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, waktu di kelas waktu itu Bapak Ibu dia bercerita, Pak, ternyata anakku yang lahir cacat itu menyatakan pekerjaan dan kemuliaan Tuhan sehubungan dengan Yohanes pasal yang ke-9. Sama seperti si buta sejak lahir. Kenapa diizinkan Tuhan? Supaya keluarga ini, supaya bersangkutan ini melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Apa pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga kita? Dia berkata, melalui anakku yang cacat lahir, ya cacat seperti ini,
aku dan seisi keluarga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, memang awalnya ngeluh, iya. Awalnya marah dengan Tuhan, iya, Bapak Ibu. Tapi bersyukurnya apa? Benar-benar pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tidak terlihat tapi dinyatakan. Yaitu apa? Sisi keluarganya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dengan anaknya yang lahir cacat, saudara bisa bayangkan, akhirnya ibu ini dengan seisi keluarga sudah percaya Tuhan. Walaupun mamanya sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah itu juga menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Walaupun kita bertanya berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan Tuhan? Tuhan bukan diam, tapi dia aktif. Ada beban yang Tuhan tanggungkan dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Tetapi percayalah, ternyata ada saatnya Tuhan akan membela kita. Pekerjaan Tuhan yang seolah-olah tidak terlihat, memang ya, tapi Tuhan akan nyatakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Bapak Ibu, apakah ada masanya berakhir? Jawabannya ada. Walaupun ada pertanyaan yang seperti itu, sampai kapan, berapa lama lagi ya Tuhan? Lihat, suatu saat pasti akan berakhir. Yang didoakan, yang dipergumulkan, yang dipikirkan oleh banyak orang, Bapak Ibu, berapa lama lagi Tuhan virus corona berakhir? Jawabannya kapan, saudara? Jawabannya adalah ketika ditemukan, saudara, vaksin untuk melawan virus corona. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang kita dengar di berita-berita sudah ada, sudah dibuat dan lain sebagainya. Walaupun nanti dicoba di negara kita mulai tahun depan, Bapak Ibu, bukankah itu satu penghiburan, satu sukacita, satu pengharapan? Jadi seolah-olah pertanyaan kita, sampai kapan ya Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Jawabannya apa? Lihat, sebentar lagi semuanya akan berakhir. Saudara, saya ingat ketika Yesus berada di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, bagian terakhir ini menjelaskan apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata dia, sudah selesai, kata Yunani tete lestari. Artinya apa? Sudah tuntas. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, kita Filipi pasal 2 mengatakan apa? Bahkan dia taat sampai mati, taat sampai matinya di atas kayu salib. Itu menunjukkan apa? Bahwa pekerjaannya dia tuntas, semua sudah berakhir. Pelayanan Yesus secara fisik di dunia sudah berakhir, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang di dalam dunia sudah berakhir. Apapun yang dialami oleh Yesus sudah berakhir pada masa itu. Jadi ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Saudara-saudara sedang mengalami apa? Saudara-saudara sedang berkata seperti Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Semuanya itu nanti pasti akan berakhir. Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Allah kita. Bersyukur kepada Tuhan kita. Yang walaupun saudara pekerjaannya tidak bisa kita lihat, bahkan tidak bisa kita pahami. Memang banyak misteri-misteri yang ada dalam hidup Tuhan. Tapi mengucap syukur, sedikit demi sedikit diungkapkan, dinyatakan kepada kita. Pemikiran-pemikiran kita yang salah tentang Tuhan, yang salah tentang pekerjaan dan karyanya, saya percaya seperti Habakuk, hari ini juga sedikit demi sedikit disingkatkan. Dan akhirnya kita mengerti, kita takut, tercengang akan pekerjaan dia yang seandainya diceritakan, saya sudah tidak akan bisa mempercayainya. Jadi Bapak Ibu, sampai kapan ya Tuhan? Ternyata ada beban. Sampai kapan ya Tuhan? Ada masalah. Bukan berarti Tuhan itu diam. Sampai kapan ya Tuhan? Ternyata pekerjaan Tuhan tidak terlihat. Dan yang terakhir, sampai kapan ya Tuhan? Semua pasti akan berakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pertanyaan yang sama mungkin juga kami ucapkan pada saat-saat ini. Berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai kapan lagi ya Tuhan? Tuhan, Engkau tahu
Apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Habakuk, engkau juga tahu apa yang sedang dialami oleh orang percaya hari-hari ini. Mungkin mereka juga berdoa kepada Tuhan sampai kapan, berteriak berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan. Tapi ketika firman sudah dibukakan, firman boleh memberi pengertian kepada setiap kami bahwa semuanya nanti akan ada saatnya untuk berakhir. Oleh sebab itu, engkau boleh menguatkan setiap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan, berkat kekuatan dan firman Tuhan sudah menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.